Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galang Pria Citra dengan NIM B1B224050. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan teori-teori keadilan, yaitu seperti utilitarianisme, liberalisme, dan libertarianisme. Jika kita bicara adil, maka akan timbul kalimat tanya seperti apa itu adil. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teori keadilan tersebut. Yang pertama, teori utilitarisme berasal dari pemikiran Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Intinya, keadilan dianggap tercapai kalau suatu tindakan atau kebijakan bisa menghasilkan manfaat kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang paling banyak. Jadi, ukurannya bukan hanya benar atau salah, tapi seberapa besar dampak baik atau kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, adil memberikan manfaat dan kebahagiaan paling besar bagi orang banyak, walaupun mungkin ada sebagian kecil yang dirugikan. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari saya mengambil kebijakan subsidi pendidikan. Pemerintah memberikan subsidi biaya kuliah untuk mahasiswa agar lebih banyak orang bisa mengakses pendidikan. Walaupun ada kelompok masyarakat kaya yang tetap bayar penuh, secara keseluruhan banyak orang miskin terbantu. Manfaatnya lebih besar untuk lebih banyak orang. Yang contoh kedua yaitu saya mengambil pembangunan jalan tol. Saat pembangunan tol, beberapa rumah warga mungkin harus digusur. Tapi setelah jadi, jalan tol memberikan kemudahan transportasi, menurunkan biaya logistik, dan mempercepat mobilitas jutaan orang. Manfaatnya untuk masyarakat luas lebih besar dibanding kerugian segelintir orang saja. Yang kedua ada teori keadilan. Liberalisme adalah sebuah paham yang menekankan pada kebebasan individu sebagai dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks teori keadilan, liberalisme memandang bahwa keadilan akan tercapai apabila setiap orang memberikan ruang yang sama untuk menggunakan hak-haknya tanpa adanya intervensi berlebihan dari pihak lain, termasuk negara. Prinsip dasar dari teori ini adalah bahwa setiap individu memiliki hak kodrati yang melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, berpendapat, memiliki beragama, dan menentukan jalannya hidupnya sendiri. Dengan kata lain, keadilan liberalisme adalah ketika individu itu benar-benar bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan pilihan dan kehendaknya selama tidak melanggar kebebasan orang lain. Dalam pandangan filsuf barat seperti John Locke dan John Stuart Mill, kebebasan individu adalah syarat utama terciptanya masyarakat yang adil. Seperti kata Locke, menekankan pentingnya hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Sementara kata Mill menegaskan bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi tidak boleh dibatasi kecuali jika menimbulkan kerugian pada orang lain. Prinsip ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya konsep negara hukum, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang kita kenal hingga hari ini. Dalam konteks realitas sosial Indonesia saat ini, liberalisme tercermin dalam kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan. Misalnya, ketika kebebasan berpendapat berbenturan dengan sara atau ujaran kebencian. Disinilah terlihatlah bahwa keadilan liberalisme perlu disesuaikan dengan nilai-nilai lokal Indonesia seperti musyawarah, gotong royong, dan toleransi. Dengan demikian, teori keadilan liberalisme dalam konteks Indonesia bukan hanya soal kebebasan individu, melainkan kebebasan yang selaras dengan tanggung jawab sosial dan moral bersama. Contoh nih, dalam kehidupan saya mengambil contoh satu, kebebasan berpendapat. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat tanpa takut dipenjara selama tidak merugikan orang lain. Ini bentuk keadilan liberal karena semua orang punya hak suara yang sama. Contoh kedua, saya mengambil hak memilih pekerjaan. Dalam sistem liberal, orang bebas memilih mau menjadi petanikah, pedagangkah, dosen, atau pengusaha tanpa dipaksa oleh negara sedikit pun. Hasil yang diperoleh tergantung kerja keras masing-masing. Yang ketiga,
Saya mengambil contoh perekonomian pasar bebas. Negara memberi kebebasan bagi individu membuka usaha bersaing dan mencari keuntungan. Keadilan menurut liberalisme tercapai ketika semua orang punya peluang yang sama untuk sukses. Keempat, kesetaraan di depan hukum. Baik orang kaya maupun miskin punya hak dan perilaku hukum yang sama. Misalnya, semua orang berhak membela diri di pengadilan. Yang ketiga atau yang terakhir ada teori keadilan libertarianisme. Libertarisme ini adalah teori keadilan yang menekankan akan pada kebebasan individu sebagai nilai tertinggi, bahkan lebih kuat dibanding liberalisme tadi. Menurut pandangan ini, setiap orang adalah pemilik mutlak atas dirinya sendiri dan hasil dari kerja kerasnya. Negara tidak berhak mengatur atau mengambil alih apa yang dimiliki individu tersebut kecuali untuk melindungi kebebasan itu sendiri. Prinsip utama libertarianisme ini adalah biarkan orang bebas menentukan hidupnya sendiri, sehingga peran negara dibuat sekecil mungkin, hanya sebatas menjaga keamanan, melindungi hak kepemilikan, serta memastikan tidak ada orang lain yang melanggar kebebasan individu. Selama satu tokoh utama libertarianisme, Robert Nozick, menolak gagasan distribusi kekayaan oleh negara karena dianggap melanggar hak kepemilikan. Bagi Nozick, keadilan bukan soal pemerataan, tetapi soal bagaimana suatu diperoleh. Jika kekayaan atau barang diperoleh dengan cara sah, maka itu adil meskipun hasilnya timpang. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, libertarianisme bisa dilihat pada kebijakan ekonomi yang mendorong pasar bebas tanpa banyak intervensi pemerintah atau penolakan terhadap pajak tinggi karena dianggap merampas hak warga. Dan kata lain, keadilan menurut libertarianisme ini berarti memberikan setiap individu menikmati sepenuhnya hasil usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. Contoh dalam kehidupan. Satu, saya mengambil contoh hak milik pribadi. Kalau seseorang bekerja keras membeli rumah, maka rumah itu sepenuhnya haknya. Negara tidak boleh mengambil atau mengaturnya tanpa izin. Yang kedua, saya mengambil penolakan terhadap pajak tinggi. Pajak tinggi dianggap bentuk perampasan. Misalnya, negara menarik pajak besar dari seorang kaya untuk subsidi orang miskin. Bagi libertarianisme, ini tidak adil karena merampas hasil kerja keras individu tersebut. Yang ketiga saya mengambil contoh kebebasan usaha. Setiap orang bebas buka usaha tanpa banyak aturan dari negara. Kalau usahanya sukses, itu adil karena hasil dari kerja kerasnya. Kalau gagal, yaitu konsekuensi pribadi. Yang keempat, sumbangan sukarela. Bantuan sosial seharusnya datang dari kebaikan hati individu atau komunitas, bukan paksaan negara. Misalnya, orang kaya mau menyumbang ke panti asuhan. Nah, itu sah dan adil karena dilakukan sukarela. Nah, itu tadi macam-macam teori keadilan yang saya jelaskan. Kesimpulan dari 3 materi teori keadilan tadi. Yang pertama, keadilan utilitarisme. Kesimpulannya, keadilan diukur dari manfaat terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Jadi, keputusan atau kebijakan dianggap adil kalau bisa meningkatkan kebahagiaan, kesejahteraan, atau kepuasan banyak orang. Meski kadang kepentingan individu tertentu harus dikorbankan. Fokusnya pada hasil akhir atau konsekuensi. Yang kedua, kesimpulan dari teori keadilan liberalisme. Kesimpulannya, keadilan berarti setiap individu punya hak dan kebebasan yang sama di depan hukum, dan negara wajib menjamin itu. Prinsip utamanya adalah kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan ataupun pelindungan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Intinya, teori ini adil kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang ketiga ada teori libertarianisme. Kesimpulannya, keadilan berarti kebebasan individu
dijunjung setinggi-tingginya dan negara tidak boleh terlalu ikut campur. Yang penting adalah hak kepemilikan pribadi, kebebasan memilih, serta hasil usaha individu sendiri. Setiap orang berhak menikmati hasil kerjanya tanpa dipaksa berbagi kecuali lewat persetujuan sukarela. Baik, hanya itu yang saya dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.